Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah salat Isya Masjid Kuba yang diberkahi, mudah-mudahan ibadah sholat Isya barusan yang kita kerjakan dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah. Di penghujung tahun ini kita di Indonesia sering disuguhkan fenomena musibah, bencana, dan qadarullah selalu di penghujung tahun, mulai dari November pertengahan sampai kemudian nanti Januari pertengahan. Karenanya sebelum kita bermuhasabah, saya ingin jelaskan dulu tentang bencana dan musibah di dalam Al-Quran, supaya ketika kita berdoa nanti makjel gitu ya, karena sudah diingatkan terlebih dahulu. Ada satu ayat surah Al-Hadid ayat 22 ya, surah ke-57 ayat 22. Allah firmankan begini. Asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Saya ulang ya, nanti yang buka HP boleh baca terjemahannya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul adzim. Ma asaba min musibah, tiada satu bencana apapun yang menimpa fil ardi, di bumi ini, wala fi anfusikum, dan bencana yang menimpa pada dirimu sendiri, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali itu semua sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi jelas ayatnya, bunyinya demikian. Nah, ayat ini berbicara tentang dua bencana, dua musibah yang pasti dialami oleh manusia. Yang pertama, musibah yang terjadi akibat faktor alam di bumi. Dan yang kedua, musibah yang menimpa dirimu akibat perbuatanmu sendiri. Dalam Al-Quran dipisahkan dalam dua kategori. Misalnya pada bulan November tahun 2022 yang lalu, hari Senin, qadarullah terjadi gempa di Cianjur. 10 hari setelahnya
Kalau bapak-bapak masih ingat, tepatnya tanggal 3 Desember terjadi gempa di Garut. Lalu esoknya tanggal 4 Gunung Semeru kembali erupsi. Dan hari-hari berikutnya di area sekitar Lumajang, Jember, Banyuwangi, itu setiap hari hampir ada gempa. Jadi gempa bumi, disusul kemudian gempa susulan, disusul kemudian erupsi Gunung Merapi. Siklus bencana alam selalu seperti itu. Lebih jauh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat selama tahun 2019, ini saya flashback ke belakang, terjadi bencana alam 30 kali gempa bumi, gempa besar itu, dan 7 kali gunung berapi mengalami erupsi. Sementara banjir tercatat 784 kejadian. Belum bicara tanah longsor, gelombang pasang, kekeringan, cuaca ekstrim, dan lain-lain. Maka total bencana yang dicatat oleh BNPB selama tahun 2019 adalah 3.814 bencana alam. Dan ternyata pada tahun 2020 BNPB mencatat total bencana alam menjadi 4.650 bencana alam. Jadi naik. Nah, tahun 2021 kembali naik. Total bencana alam menjadi 5.402 kali bencana alam. Artinya apa? Setiap tahun grafik bencana alam di Indonesia itu selalu mengalami kenaikan paling kecil 10%. 2022 belum saya lihat. Tadi sore saya cek belum rilis karena ini masih di penghujung tahun. Nah, Allah katakan, "Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum." Manusia itu pasti ditimpa dua bencana, dua musibah. Musibah yang terjadi karena faktor alam dan musibah yang menimpa dirimu karena perbuatanmu sendiri. Kalau bapak-bapak masih ingat, ibu-ibu masih ingat, tahun 2014 bulan Februari itu ada letusan gunung yang luar biasa, suaranya begitu dahsyat, yaitu Gunung Kelut ya. Gunung Kelut. Barangkali manusia di sekitar Blitar, Kediri hanya bisa memberikan warning. Tapi siapa yang menyangka kalau angin yang meniup ke utara, niup ke barat, niup ke selatan dan ke timur, erupsinya kemudian sampai ke Ciamis, Surabaya, Madura, bukan cuma Jawa Timur, Jawa Barat, Bandung, yang jaraknya 700 kilo dari pusat bencana pun terdengar itu letusan dan erupsi tiupan anginnya. Sehingga pada saat itu 7 bandara ditutup selama 2 hari. Ada Bandara Adi Sucipto, Bandara Adi Sumarmo, Bandara Juanda, Bandara Abdurrahman Saleh Malang, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Tunggul Wulung Cilacap, bahkan Bandara Hussein Sastranegara yang ada di Bandung itu ditutup selama 2 hari karena begitu padat pasir, debu-debu erupsi. Ini luar biasa. Nah, tentu para pakar seperti pakar geologi barangkali hanya bisa memberikan warning atau memperkirakan bahwa gunung-gunung berapi itu masih aktif
dan pasti akan meletus. Tapi kapan kira-kira meletusnya? Hari apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Tidak diketahui dan tidak ada yang tahu. Dan menarik lagi, ketinggian erupsi berikut prediksi tiupan anginnya susah untuk ditebak. Ini musibah fil ardi, musibah yang menimpa manusia karena faktor alam. Dan akibatnya gunung-gunung yang dianggap mati itu sebenarnya dia tidak mati, dia hanya menunggu sebentar, kemudian berproduksi lagi, dan pada waktunya dia akan meletus lagi. Demikian juga dengan gempa bumi. Jadi sebenarnya yang disebut musibah oleh manusia ini normal. Ini faktor alam yang proses itu harus dilalui oleh bumi. Persis seperti orang batuk dan bersin, ya kan? Orang batuk dan bersin itu kan sebenarnya sedang mengeluarkan benda-benda asing dari dalam tubuh manusia. Batuk sistem normal karena tubuh manusia itu punya sistem antibodinya sendiri. Dan bersin dan batuk itu adalah salah satu cara mengeluarkan benda asing dari dalam tubuh manusia. Jadi kalau gunung itu batuk, gunung itu meletus, itu proses normal. Hanya saja manusia menganggap itu bencana. Maka seringkali beberapa waktu yang lalu kami juga sudah sampaikan, maka sebenarnya tidak ada nasib buruk dalam kamus Al-Quran. Tidak ada takdir buruk dalam kamus Al-Quran. Kenapa? Karena semua yang datang dari Allah pasti berangkat dari Rahman dan Rahimnya Allah. Misalnya sakit, rugi, celaka, gagal, dihina orang, dicaci maki orang. Sifat-sifat negatif ini harus pernah dirasakan oleh manusia. Sebab kalau manusia dia tidak pernah sakit, maka dia tidak akan tahu arti sehat dan tak akan pernah pandai caranya mensyukuri nikmat sehat. Manusia harus rugi dan harus pernah rugi. Sebab apa? Sebab kalau selalu sukses, maka dia tidak mungkin bisa belajar dan bisnisnya mungkin tidak berkembang. Manusia juga harus gagal, karena kalau selalu sukses terus, maka bisa jadi kita keluar kesombongannya persis seperti Qarun. Dihina orang, dicaci maki orang, dibully orang, harus pernah. Supaya kita sadar bahwa kita ini diciptakan dari sesuatu yang hina, dan kita sadar hanya Allah saja yang maha tinggi dan mulia. Masya Allah. Nah, Allah maha kuasa, bisa melakukan apapun yang dia kehendaki. Maka Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya dalam berbagai peristiwa. Ada banyak bencana dahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Di setiap bencana itu selalu ada pesan yang ingin Allah sampaikan, tapi pesan itu tidak mungkin bisa dibaca kecuali oleh orang-orang beriman yang mampu membaca tanda-tanda kekuasaan Allah. Di Bahorok, Sumatera Utara, tahun 2003 pernah terjadi banjir bandang Galado. Banjir bandang yang disertai dengan sedimen pasir, kerikil, batu. Dan banjir kali itu juga beserta dengan kayu-kayu balok besar dari hasil pemalakan liar di perbukitan sekitarnya. 129 orang dinyatakan meninggal, 100 orang lebih dinyatakan hilang tidak ditemukan. Tapi ada hal ajaib.
Dalam peristiwa tersebut ada satu musola, nanti bisa cek di Google. Musola itu bernama Baitur Rahmah, dibangun tahun 1992, itu tetap berdiri kokoh, padahal posisinya persis di tengah-tengah jalur lewatan air. Maka orang yang sholat tarawih, jadi itu musibah terjadi di bulan Ramadan. Orang yang sholat tarawih di musola Baitur Rahmah pada malam itu semuanya selamat tanpa terkecuali. Itu musola persis di tengah-tengah jalur lewatan air. Ada balok kayu besar, beratus-ratus hasil pemalakan liar. Jadi Allah ingin menunjukkan supaya orang-orang yang selamat itu kemudian menjadi saksi. Siapa yang berjamaah, siapa yang rajin sholat, siapa yang terus mendekatkan diri kepada Allah, siapa yang bersimpuh sujud di hadapan Allah, Allah selamatkan dia. Bulan Desember tahun 2004, ketika bencana tsunami melanda Aceh dan sekitarnya, dan itu tercatat tsunami terbesar ke-7 di dunia dari ribuan tahun yang lalu, ke-7 di dunia, Masya Allah. 200.000 orang lebih, bahkan ada yang berkata mungkin korbannya bisa sampai 400.000 lebih, karena banyak yang tidak terdata itu dinyatakan meninggal, belum lagi yang hilang. Tapi menarik, Allah menunjukkan kekuasaannya, tanda-tandanya nampak jelas di berbagai tempat di tanah rencong itu. Masjid Baitur Rahman yang menjadi simbol kebanggaan orang-orang Aceh tetap berdiri kokoh, bahkan menjadi tempat berlindung, tempat evakuasi orang-orang yang ingin menyelamatkan diri. Ya Allah, beberapa masjid di Melabuh, kemudian musola-musola di Aceh Barat itu tetap berdiri kokoh, sementara bangunan sekitarnya hancur luluh lantang. Maka kalau dilihat dari satelit, dari drone, ada musola tapi sekitarnya hancur. Ya Allah. Bahkan tadi sebelum berangkat saya sempat cek itu ya. Ada kubah masjid, kubah beratnya 80 ton. Masjidnya udah rusak, tapi Allah ingin tunjukkan kubah itu masih berdiri kokoh dan beratnya 80 kilo, dan saat air itu kemudian mengalir, beberapa orang itu naik di kubah itu. Mereka bercerita, kubah penyelamat. Maka kalau nanti Bapak Ibu cek kubah penyelamat tsunami Aceh, itu muncul itu kubah yang beratnya 80 ton, itu kok nggak tenggelam? Itu rumus dari mana? Harusnya tenggelam dong. Ya kan, kubah tidak didesain seperti kapal. Tapi sekali lagi Allah ingin menunjukkan siapa yang bersimpuh sujud kepada Allah, Allah selamatkan dia. Ya Allah. Bulan Maret tahun 2009, saat Situ Gintung jebol, semua bangunan yang dilewati air bah itu rata dengan tanah. Rumah warga roboh, mobil-mobil hanyut, menewaskan 100 orang lebih, 100 yang lain dinyatakan hilang. Namun ada musola kecil, musola Al-Muhajirin, itu bisa dicek juga itu. Ya Allah, musola Al-Muhajirin itu letaknya persis di mulut tanggul, tidak mengalami kerusakan yang parah.
sementara sekelilingnya hancur. Kita jadi bertanya, apa mungkin itu musola didesain oleh insinyur ternama di dunia agar tahan dari terjangan air bah? Tentu tidak. Itu musola hanya dibangun oleh masyarakat sekitar dengan gotong royong, seadanya, ala kadarnya, tapi tetap berdiri kokoh. Maka sekali lagi, siapa yang mau bersimpuh sujud di masjid, dia yang akan selamat. Masih di tahun yang sama, 2009, bulan September, ketika gempa berkekuatan 7,6 skala Richter terjadi di Sumatera Barat, di Padang, menewaskan 1.117 orang. Tidak jauh dari Hotel Ambacang itu ada masjid. Masjidnya masih berdiri, genteng-gentengnya ada yang berjatuhan dikit, tapi itu Hotel Ambacang rata dengan tanah. Benar itu, berapa lantai itu, dan sekitarnya hancur. Lagi-lagi kita bertanya, kok bisa? Sekali lagi, setiap peristiwa Allah selalu ingin memberikan pesan. Maka siapa yang mau bersimpuh sujud, apalagi di keheningan malam, dia yang akan selamat. Maka orang beriman mestinya menyadari ini. Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqi. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Ma asaba min musibah fil ardi. Usia bumi ini memang sudah tua. Kalau Nabi Adam, para ulama berkata sekitar 9.000 tahun yang lalu. Tapi usia bumi jutaan tahun yang lalu. Allah persiapkan untuk manusia sebelum bisa dihuni. Dan kita memang sudah berada di akhir zaman. Karena dalam hadis Nabi, salah satu tandanya bumi sering mengalami gempa bumi. La taqumus sa'ah hatta takthuruz zalazil. Tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Maka gempa bumi yang terjadi dan meletusnya gunung berapi, kata para pakar, itu karena faktor yang sama. Lempengan, pergerakan lempengan bumi. Maka logika sederhananya begini. Fungsi gunung itu kan sebagai pasak bumi. Wal jibala autada annaba. Fungsi gunung sebagai pasak bumi agar bumi itu tidak oleng. Maka ketika pasak-pasak ini meletus mengalami kendor, kira-kira perputaran bumi masih stabil? Tentu tidak. Maka apa yang ditambah dengan kata para pakar, pemuaian bumi. Bumi itu terus memuai seperti balon. Balon semakin ditiup, semakin mengembang. Dan ketika balon itu terus ditiup, puncaknya dia akan meletus. Begitu kata para pakar geologi, di mana bumi yang kita pijak. Apalagi kita yang tinggal di Jawa. Konsekuensinya lebih tinggi lagi, sebab tanah Jawa adalah ring of fire. Tidak ada titik di Jawa ini yang tidak merah dari sisi bencana. Jadi kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berpindah, kita selalu diintai bencana. Maka tidak ada tempat yang aman di bumi ini kecuali orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Gantungkan semua harapan dan cita-cita hanya kepada Allah. Masya Allah, karenanya mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan takdir-takdir yang baik dalam menghadapi tahun
2023 nanti kita diberikan kemampuan untuk bisa istiqomah, hidup kita semakin berkah, berkah rezeki kita, berkah pekerjaan kita, berkah usia kita, berkah keturunan-keturunan kita dijadikan soleh-soleha, anak yang rajin ke masjid. Itu berkah banget Bapak Ibu. Jangan hanya menganggap gaji kecil, jangan hanya menganggap bayaran kurang, tapi kalau anak mau sujud di masjid, berkah banget, Masya Allah. Itu yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa nahnu 'ala 'ahdik wa wa'dik mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na bi ni'matika 'alayya wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami cuman sekumpulan hamba yang kotor, hamba yang hina di hadapan-Mu yang maha suci. Suci zat-Mu, suci pula sifat-Mu, maka suci pula semua perbuatan-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami bersaksi hanya Engkau saja Rabb kami, Tuhan kami, karena Engkaulah yang menciptakan kami dari tidak ada dan menjadi ada, dan Engkau pula lah yang bakal meniadakan kami setelah kami ada. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan kami dengan segala apa yang kami butuhkan. Apapun yang sedang kami kejar sudah lama menjadi milik-Mu, dan apapun yang sedang kami cari adalah ada dalam genggaman-Mu. Kami tak bisa berdaya dan berupaya tanpa kuasa-Mu. Karenanya ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa-dosa orang-orang beriman sampai hari kami dibangkitkan. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami, bapak ibu kami, keduanya ya Allah, kami bermohon kepadamu, jika keduanya masih hidup, berikanlah husnul khotimah, berikan kepadanya hidayah, berikan kepadanya rezeki yang lebih banyak dari kami. Jika dia berat terbebani, ringankanlah. Jika ibu bapak kami sakit, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami yang hari ini kami tidak bisa menciumnya, yang hari ini kami belum bisa memeluknya, sayangilah keduanya ya Allah. Cintailah keduanya ya Allah, setulus keduanya cintai dan sayangi kami sejak kami kecil. Dan untuk kedua orang tua kami yang sudah di dalam kubur, lapangkan kuburnya, terimalah amal baiknya. Jadikanlah doa kami, doa anak-anak yang menenteramkannya di dalam kubur. Ya Allah, tempatkanlah dia di sisimu yang mulia, masukkanlah dia ke dalam surgamu ya Rabbana. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami ayah yang mendirikan salat di rumah kami. Jadikanlah kami ibu yang menjadi teladan salat buat anak-anak kami. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami yang senantiasa mendirikan salat dalam setiap kehidupannya. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa saudara kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Kokohkan keluarga kami ya Allah, dan keluarga muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Mampukan kami ya Allah mengokohkan rumah tangga kami dengan pondasi tauhid. Kokohkanlah keluarga kami ya Allah dengan mendisiplinkan keluarga kami pada aturan-aturan-Mu dan aturan-aturan Rasul-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana hab lana minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Anugerahkan, karuniakan kepada kami ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, jika ada di antara anak kami yang tidak soleh dan solehah, itu karena kami ayahnya yang salah, itu karena kami ibunya yang salah, karena separuh kesalahan mereka adalah kesalahan kita sebagai kedua orang tuanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, kakak kami, adik kami, mampukan kami untuk saling bersaudara, mampukan kami untuk meminta maaf dan memaafkan. Ya Allah, sambungkan tali silaturahim kami, sambungkan tali kerabat kami, lembutkan hati kami ya Allah untuk saling menerima dan memberi. Lembutkan hati kami ya Allah untuk saling menjaga dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadikanlah keluarga besar kami keluarga orang-orang yang soleh, yang senantiasa menciptakan keluargaku, surgaku sejak di dunia ini. Ya Allah, lindungi kami dari neraka-Mu di dunia dan lindungi kami dari neraka-Mu di akhirat. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama. Ya Allah, terangi hati kami dengan Al-Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Hiasi akhlak kami, perbaiki amal kami, mudahkan segala urusan kami, penuhi hajat kami, sembuhkan segala penyakit kami, sempurnakan cita-cita kami dengan wasilah kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sahabat kami di dunia, teman dan cahaya kami di alam kubur. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk jiwa kami, sebagai syafaat kami, sebagai imam kami, sebagai cahaya hidup kami, sebagai petunjuk kami, sebagai obat dari segala penyakit kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran hiburan kami yang paling indah untuk kami dengar dan kami tatap dengan mata dan hati kami. Ya Allah, terangilah di setiap sudut rongga dada kami dengan cahaya-Mu Al-Quran. Rezekikan kepada kami ya Allah untuk bisa membaca Al-Quran di pertengahan malam dan di pertengahan siang. Rezekikan kepada kami ya Allah untuk bisa memahami isi-isi kitab suci Al-Quran. Fahamkan kami, faqihkan kami terhadap Al-Quran. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan sakaratul maut kami. Kita dari tanah dan pasti akan kembali ke tanah. Baju koko tinggal, peci tinggal, pakaian kehormatan tinggal. Yang kau bawa kain tidak berjahit, sobek itu yang akan menyambut kulitmu yang selama ini kau dimandikan, kau dibersihkan oleh ibumu dahulu 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu. Tapi sampai masanya kau lupa kapan kau akan dimandikan. Sekarang ruh melihat, disebut dia ruh karena dia roha ya ruhu. Dia seperti aroma semerbak yang datang pergi hinggap. Ruh sampai masanya dia pergi meninggalkan jasad. Hari ini yang kita dimuliakan, kita dipanggil Pak Haji, kita dipanggil Bu Haji. Kenapa kita dimuliakan? Karena ruh masih hinggap sejenak. Tapi sampai masanya, begitu dia keluar dalam tubuh ini, anak yang katanya yang kusayang, istri yang katanya kolah abang, sampai masanya mereka tak lagi mau mendekat. Rumah itu aku yang bangun, rumah itu aku yang mengukurnya. Tapi begitu ruh ini keluar dari badan, tidak 1 meter pun
tidak sejengkal pun, tidak sehasta pun ada tempat di rumah itu untuk jenazah. Mana sahabat, mana kawan, mana handai tolan, mana anak menantu, mana anak kandung, teman sekantor, semuanya pergi meninggalkan. Yang tetap kita bawa, kalau kaki pernah dibawa melangkah ke masjid, kalau tangan pernah mengusap kepala anak yatim, kalau lisan pernah mengucap subhanallah, datang malaikat membawa kain kafan dari cahaya akan menyambut ruh yang mulia. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad dikatakan malaikat turun berlomba-lomba membawa kain putih dari cahaya menunggu ruh yang akan keluar. Ruh menetes seperti embun di ujung daun, daun tidak bergoyang, ranting tidak patah. Ruh menetes pelan-pelan turun ke dalam kain kafan, dibawa malaikat ke pintu langit. Tak sabar mereka menyambut. Inikah dia orang yang selama ini rajin berjamaah? Inilah dia manusia yang rajin bersedekah. Inilah dia manusia yang rajin puasa sunnah. Inilah dia manusia yang setiap malam bersimpuh sujud kepada Allah. Orang yang masyhur, yang terkenal di bumi, malaikat tak kenal dia. Ini ruh siapa? Ini ruh bukan doktor, ini ruh bukan kiai, ini bukan ulama, tapi imannya dalam. Kekuasaannya, jabatannya dipakai untuk menolong agama Allah. Ruhnya keluar, dibawa. Semua malaikat mengucapkan salam. Inilah orang yang selama ini kami nanti-nanti. Catatan amal kebaikannya terus menghiasi langit setiap pagi dan petang. Malaikat subuh membawa catatan amal kebaikannya. Malaikat malam membawa catatan amal kebaikannya. Begitulah orang-orang yang masyhur di langit tapi tak dikenal oleh makhluk bumi. Tapi ada sebaliknya. Orang yang begitu keluar ruhnya dihantamkan ke tembok, ruhnya ditarik malaikat dengan keras. Nabi bertanya saat Isra Mi'raj kepada mereka yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, apa yang kalian rasakan saat sakaratul maut? Orang yang satu menjawab, seperti tebasan pedang beratus-ratus di tempat yang sama. Yang satu mengatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Yang satu lagi mengatakan seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Maka kita berdoa setiap selesai sholat, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ya Allah di saat sakaratul maut yang amat sangat menyakitkan ini. Di saat malam pertama, di tempat yang gelap, di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang, tapi kita pasti akan melewati dan merasakannya. Perlahan-lahan cacing tanah dan ulat-ulat kalajengking akan menggerogoti tubuh ini yang selama ini dimandikan, yang selama ini dipakaikan sampo yang mahal, yang selama ini tubuh yang dioleskan pelembut dengan lembut. Tapi ternyata sebelum ruh keluar dari jasad, dia hanya menjadi santapan cacing tanah. Yang pertama membusuk adalah mata, karena dia berisi cairan. Cairan ini mengering, busuk dan berlobang. Lalu kemudian usus, sebulan di dalam tanah, dia menggelembung, masuk angin, meletus pecah. Cacing-cacing tanah mulai datang, menggerogoti, memakan habis. Siap tak siap, suka tak suka, kau akan didatangkan dan kau akan ditanya oleh Allah. Apa yang akan ditanya? Perbuatanmu, amalmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut kau makan hak orang, kau aniaya orang, utul ajir ajrahu, berikan upah kepada pekerjamu sebelum keringatnya kering. Gaji tukang panenmu, gaji tukang kebunmu, gaji tukang cucimu, kau makan, kau tahan 3 bulan. Dia tak menuntut, dia senyum, dia hanya mengadu kepada Allah. Tapi titik peluhnya, keringatnya, air matanya akan kau balas di hadapan Allah. Di saat itu tak ada yang mampu menolong. Hari ini kau punya uang banyak,
Kau bayar pengacara mahal, 1 jam 100 juta. Kau bebas bersyarat, tapi di hadapan Allah semua akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lidah yang selama ini pandai bicara dikunci, ditutup oleh Allah. Hari itu lidah tak diizinkan berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan bersaksi, tangan akan bersaksi bima kanu yaksibun, yang telah dilakukan di waktu yang lalu. Mata melihat seolah-olah perbuatan itu nyata. Apa yang dilakukan dulu tentu kita tak ingat, tapi catatan malaikat terlalu terang. Wa in kullu lamma jami'ul ladainah mudurun. Catatan dibaca sampai-sampai orang itu tak percaya. Mali hadzal kitab, kenapa buku catatan saya ini la yughadiru saghirah wala kabirah, yang kecil-kecil, yang besar-besar, ahsaha, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Dalam surah Al-Isra kita diminta Iqra, bacalah. Iqra, baca surah Yasin. Iqra, baca Al-Kahfi. Tapi sampai masanya kita dikatakan Iqra, kita tidak diminta membaca surah-surah dalam Al-Quran, tapi Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca buku catatan amal perbuatanmu. Begitu kita baca, isinya dosa, sampulnya dosa, catatan kakinya dosa, sampul penutupnya dosa, bibliografinya dosa. Sampai kita tak percaya. Kenapa aku hidup isinya hanya dosa, ya Allah. Di saat itu kita mendengar teriakan azab. Di saat itu kita menyaksikan pekikan teriakan dan sakitnya siksa. Kita kemudian berdoa, Rabbana farji'na, ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia. Rabbana, ya Tuhan kami, absorna, mata kami sudah melihat azab. Wasami'na, telinga kami, pendengaran kami sudah mendengar sakitnya, pekikan, teriakan, jeritan orang-orang yang diazab. Farji'na, ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia. Na'mal solihan, maka kami akan bantu masjid. Kami ingin sekolahkan anak yatim. Kami ingin muliakan fakir miskin. Kami ingin bantu pantu jompo. Kami ingin perbanyak sholat malam. Kami ingin perbanyak puasa sunnah. Tapi di saat itu penyesalan tak lagi berguna. Na'mal solehah, kami ingin amal soleh. Andai kau beri kami tenggat waktu, ya Allah, laula akhartani, kalau engkau beri aku waktu, ya Allah, ila ajarin qarib, kami tak minta waktu 1000 tahun. Kami hanya minta waktu sebentar saja. Engkau hidupkan aku kembali, ya Allah. Di situ orang baru sadar apa yang pernah dilakukan dulu di masa yang lalu, tapi tak ada cara lain kecuali malam ini kita bertaubat kepada Allah. Kita taubat nasuha, kita berjanji kepada Allah tidak mengulangi dosa-dosa yang kita lakukan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia pasti punya salah, dan sebaik-baik dia yang mau mengakui kesalahannya. Semua orang punya khilaf. Siapa yang tak pernah buat khilaf? Sedangkan ayah kita dahulu, Adam, pernah berbuat khilaf. Tapi Adam sadar akan kesalahannya. Dia minta kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, ya Allah. Wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami, ya Allah, lanakunanna minal khosirin, kami pasti termasuk orang-orang yang rugi. Maka malam ini kita minta ampun kepada Allah. Kita tak mengulang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Jadilah seperti Nabi Yakub ketika Allah pisahkan dia dengan Yusuf kecil 40 tahun lamanya. Lalu saudara-saudara Yusuf berkata, kenapa ayah terus mengingat-ingat Yusuf?
sehingga ayah mengidap penyakit yang berat, sampai-sampai mata ayah memutih. Hampir-hampir ayah tidak bisa melihat karenanya. Lalu apa jawab Yakub? Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tidak berkeluh kesah kepada manusia. Aku tidak mengadu kepada manusia. Aku tidak bersedih kepada manusia. Tapi aku mengadu, aku berkeluh kesah hanya kepada Allah. Aku gantungkan semua harapanku, semua cita-citaku hanya kepada Allah. Jadilah seperti Nabi Ayub. Ketika Allah uji dengan penyakit kulit yang berat, orang-orang lari menjauh. Istri menjauh, sebelum menjauh bertanya, "Wahai suamiku, kamu kan Nabi, minta dong sembuh kepada Allah agar penyakitmu sembuh." Tapi Nabi Ayub balik bertanya, "Istriku, berapa tahun aku sakit?" 7 tahun. Berapa tahun kita hidup sehat? 21 tahun. Kata Ayub, aku malu minta sembuh kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan terlalu besar. Aku sakit hanya 7 tahun, sementara aku sehat 21 tahun. Maka Ayub berdoa, dan Ayub tidak menyebut deritanya. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah kisah Ayub, hambaku yang saleh, ketika ia menyuruh Tuhannya, "Ya Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Ayub tidak minta sembuh. Jadilah seperti Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika 3 kegelapan menjadi 1 menyimpa dirinya. Gelapnya malam, gelap karena berada di dasar lautan, dan gelap karena di dalam perut ikan. Nabi Yunus kemudian berdoa kepada Allah. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ingatlah kisah hambaku yang soleh Yunus alaihissalam, ketika dia menyeru dalam keadaan gelap, gelapnya malam, gelap karena di dasar lautan, dan gelap karena berada di dalam perut ikan. Yunus berdoa, "La ilaha illa anta," tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayo bareng-bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah min al-khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya.
astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, 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 astaghfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan menghadapi tahun baru ini kita semakin diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan istiqomah ngajinya, istiqomah sholatnya, istiqomah bimbing istri, istiqomah menasehati suami, istiqomah ngajak anak sholat jamaah, dan kebaikan yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.